ada satu perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tafaqqadil halawah fi thalathah. Carilah rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal. Yang pertama, fi salatin, di dalam saat kita mengerjakan salat. Wal qiraah, dan di dalam di saat kita membaca Al-Qur'an. Wa zikri, dan di saat kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadta dzalika, seandainya kamu merasakan nikmat dalam hal tersebut, famdin wa abshir, maka teruskanlah perbuatan itu, perbuatan amalan itu, wa abshir, dan bergembiralah kamu. Wa illa, jika seandainya kamu tidak merasakan kenikmatan dalam 3 hal ini, fa'lam anna babaka maghlukun, maka ketahuilah bahwa sungguh pintu-pintu kebaikan bagimu benar-benar tertutup. Fa'alij fathahu, maka tugas kamu adalah untuk membukanya kembali agar pintu-pintu kebaikan tersebut tidak tertutup. Apa kiat-kiat agar pintu kebaikan tersebut itu terbuka? Yang pertama, kenikmatan ada di dalam sholat. Sudah benarkah sholat yang kita kerjakan pada hari ini? Kita harus mengetahui daripada sholat, yaitu rukun, syaratnya, dan sunnah-sunnahnya. Apakah kita sudah mengetahui semuanya di saat kita mengerjakan sholat tersebut? Atau hanya sebatas kita mengerjakan, hanya melepaskan kewajiban tanpa kita mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya? Maka di awal pertama yang sangat penting di saat kita mengerjakan sholat, yaitu kita harus ada niat melakukan sholat agar syarat sah sholat tersebut benar-benar diterima ataupun sah, yaitu dengan kasad, ta'rad, dan ta'yin. Apa kasad? Yaitu kita meniatkan saya melakukan sholat usalli. Ta'rad, kita menyebutkan sholat yang akan kita kerjakan. Apakah sholat itu fardu ataupun sholat itu sunnah. Sedangkan ta'yin, saya sholat fardu asar ataupun sebagainya, itu ta'yinnya. Kalau misalnya di dalam sholat sunnah, berarti saya sholat sunnah wudu, ya, ta'yinnya itu adalah wudu. Karena apabila kita belum mengerjakan seperti yang telah diatur di dalam agama, maka otomatis sholat kita itu belum dikategorikan sholat yang sahih. Maka di saat itulah kenikmatan yang harusnya kita cari di dalam sholat tersebut tidak akan kita dapatkan. Yang kedua, wal qiraatul Quran, artinya ada satu kenikmatan apabila kita membaca Al-Quran. Maka apabila Quran jarang sekali dia baca, otomatis dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam bacaannya. Lebih-lebih orang yang tidak pernah sama sekali membaca Quran, orang yang membaca Quran tidak benar dengan hukum-hukum tajwidnya, tidak akan memperoleh kenikmatan di saat dia membaca, apalagi orang yang tidak pernah membacanya sama sekali. Maka otomatis kewajiban bagi kita agar kita memperoleh kenikmatan dalam saat kita membaca Al-Quran, harus kita benar-benar mau belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan tajwid. Yang ketiga yaitu zikir. Kalau kita ibaratkan kita ini minum kopi, rasanya cukup mantap, enak sekali di saat kita seduh. Tentu di saat kita sudah merasakan kenikmatan minum kopi, akan teringat kembali bahwa begitu enaknya rasanya minum kopi. Di saat dia seduh, luar biasa nikmatnya. Dia hanya fokus kepada kenikmatan kopi tersebut. Maka begitupun kita di saat kita berzikir kepada Allah, kita harus fokus hati kita hanya kepada Allah. Karena dengan fokus tersebut, maka akan memperoleh kenikmatan saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.